Dari mana, Mbak? Dari pesawat, Pak. Oh, pesawat. Iya. Loh, kok pesawat? Lagi hamil ya? Iya. Oh, boleh ngobrol-ngobrol nggak? Boleh, silakan. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Fendi Biraptopo. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Saat ini saya sedang bersama Mbak Opi Amanah. Lagi hamil loh dia. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait bukan kehamilannya, perjuangan beliau saat hamil dan untuk kerja. Oke, saksikan video saya berikut. Oke, Mbak, ngobrol-ngobrol bentar ya. Ya, boleh, Pak. Mbak, namanya siapa, Mbak? Nama saya Opi Amanah, Pak. Oh, Opi Amanah. Umurnya berapa? Umur saya 28 tahun. Udah lama kerja di sini, Mbak? Alhamdulillah kerja di sini dari tahun 2012. Udah lumayan banget, lama, udah 10 tahun ya. 10 tahun ya, Pak. Masih sebentar itu, Pak. 10 tahun kan sih? 12 tahun. 12 tahun ya, malah. 12 tahun ya, Pak. Rumah di mana, Mbak? Rumah di Tangerang, Pak. Di Tangerang ya? Daerah Tangerang ya? Sekitar Tangerang. Oke. Udah berkeluarga, Mbak? Alhamdulillah udah, Pak. Suami? Suami alhamdulillah Satu. ada satu. Masih satu. Selamanya satu ya, Pak. Oke, amin. Amin. Anak berapa, Mbak? Alhamdulillah anak ada 2 dan Alhamdulillah. rencananya udah mau 3. Oh iya, anak nomor 3 ya. Nomor 3 nih, Kecil-kecil Pak. cabai rawit juga nih. Alhamdulillah. Nah, ini kan lagi hamil nih. Ya. Ini dari rumah ke bandara naik apa? Oh, kebetulan suami saya dinas di sini juga, Pak. Oh, kerja bareng jadi di bandara. Bareng naik motor dari rumah. Naik motor ya, baru naik motor. Naik rumah dari rumah. Lah, deh lagi hamil, hati-hati tuh, Mbak. Pelan-pelan. Terus perjalanannya berapa menit dari rumah sampai bandara? Ke rumah itu perkiraan 20 menit, Pak. Normal. 20 menit? Nyampe tuh ya di bandara ya? Nyampe 20 menit. Ngebut, santai, atau gimana tuh? Tergantung ya, Pak. Kalau telat bisa dikebut. Kalau ya jangan telat dong. Sebagai pekerja yang baik. Kita on time berangkatnya dari rumah, nggak ada kendala, aman, pelan-pelan aman ya. aja. Ya mudah-mudahan 20 menit ya. 20 menit. Waduh. Nah, itu kan apa? 20 menit. Kalau itu dari Tangerang berarti lewat TOD, Mbak ya? Saya lewat perimeter, Pak, nggak ngeliatin Perimeter pinggir bandara itu. Pinggir bandara. Soalnya kan kalau ke TOD lagi kita muter lagi dan harus naik shuttle ya. Transit ya. Itu nggak bisa diterka juga waktu ya. Jadi sama-sama jauh, lebih baik kita muter ke perimeter. Memang punya masing-masing sih. Ada yang sedang lewat TOD, ada yang lewat perimeter. Tapi iya, Pak, resikonya jauh lah ya, jauh, Pak. Perimeter ya. Lebih lama di jalan jadinya. Lebih lama jalan, tapi bisa diukur waktunya. Bisa, kita gitu bisa ya? lebih cepat berangkatnya. Oh iya. Mbak, dari tadi pakai masker mulu nggak ngap ya? Coba buka maskernya. Pengen lihat mukanya kayak apa. Ya. Sorry pemerintah nih. Oke, ini muka asli Mbak Opi nih, gini nih. Mbak, tadi kan bilangnya 2012 ya, masuk ke ini Line Group. Kalau terus apa? Job desk-nya apa sih? Mbak ditugasnya di mana sih ini? saya tugas di area boarding gate, Pak, yang ada job desk-nya melayani penumpang saat boarding di ruang tunggu, melayani servis penumpang dan dokumentasi saat boarding. Oke, berarti bertanggung jawab kepada proses boarding di ruang tunggu dan dokumentasi ke perusahaan ya. Perusahaan saya. Dokumentasinya apa aja sih, Mbak? Contoh. Bisa tunjukin nggak? Ada nggak dokumentasinya? Bisa, seperti APB, Pak. Oh, ini APB. APB itu apa, Mbak? APB itu ini data ya. Contoh data aja. jumlah penumpang. Ya, oke, itu APB. Apa aja? Data jumlah penumpang ya yang berangkat sesuai
manifest dengan boarding passnya ya. Oh, itu pencocokan antara total penumpang di pesawat. Total penumpang di pesawat, kita bisa cross check ulang saat di pesawat dengan pramugarinya. Oh, itu make sure dengan pramugari. APB, actual passenger on board. Oke, ini APB Batik Air kayak gini nah, ini dokumentasi saya untuk perusahaan, nanti saya setorkan ke perusahaan saya. Oh gitu, jadi berapa penumpang yang masuk ya ada laporannya lah ya gitu ya. Berapa penumpang yang nggak berangkat juga kita punya data. Ada datanya juga ya. Oh, terus selain APB yang yang dibawa ke pesawat itu? Oh, seperti kita harus punya preparean seperti SP, surat pernyataan. Dan LR juga. LR itu apa tuh? LR itu limited release Pak. Limited release ini untuk bagasi-bagasi yang overhead track ya? Overhead track ya. Saat di pesawat baru bisa kita labelin di pesawat dengan label seperti ini. Oke, di data Mbak itu ya? Iya, ini di data Pak. Semua di data ya? Sesuai di data. Oh, itu data. Berarti ada pertanggungjawabannya ya semuanya ya? Oke, berarti APB, limit release, terus manifest ya paling pasti ya? Manifest penumpang iya, kita print langsung kita bawa. Jadi yang di APB ini itu penumpang yang di dalam pesawat itu ya? Iya, data penumpang yang di dalam pesawat. Harus matching ya? Harus Pak, dengan hitungan pramugarinya. Jadi harus sama itu data kita dengan data yang di pesawat. Berarti harus teliti ya kalau jadi subjek itu. Oh gitu. Kalau kerja di sini itu kerja berapa di office hour atau ini kan malam nih? Berarti shift ya berarti ya? Iya, saya shift. Ada 3 shift saya. Oh 3 shift? Shift pagi, siang, dan shift malam. Masuknya kalau sepagi? Kalau shift pagi itu duty dari jam 6 sampai jam 2 siang. 6 pagi sampai jam 2 siang? Sampai jam 2 siang. Kalau shift siang dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Oke. Kalau malam saya duty dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi. 7 pagi ya? Iya. Perjuangannya luar biasa. Itu 6 hari kerja ya? Iya Pak, 2 hari libur ya? Kerja, dapat 2 hari libur, alhamdulillah. Oke. Terus kalau istirahatnya gimana tuh, Cor? Pak, pola istirahatnya? Kalau istirahat, kita kan dapat jam istirahat ya, 1 jam saya manfaatkan untuk istirahat makan, untuk istirahat bersantai-santai selama 1 jam dikasih waktu istirahat ya. Oh gitu ya, ya harus manfaatin, apalagi lagi hamil kayak gini ya. Iya, nggak boleh capek-capek banget. Tapi minum vitamin lah ya, pasti ya. Kalau enggak ya, vitamin juga cukup. Mantap. Kalau pagi berapa flight, Mbak? Kalau pagi rata-rata kita Batik Air itu 47 sampai 50 flight. Wow, gila. Itu shift paginya aja. Pagi berapa? 48 jam, 49 flight? Iya, 40 sampai 50 flight. 50 flight kan luar biasa. Waduh, jangan capek-capek, Mbak. Bener, Mbak. Terus kalau siang rata-rata berapa? Kalau siang rata-rata itu sampai 25 flight ya? 25 flight sampai 30 flight. Di Batik Air harus lihat nih, ini orang hamil nih. Kasihan ini. Terus ya kalau malam? Kalau malam itu flightnya kemungkinan sampai 30 flight Pak. 30 flight ya? 30 flight kalau flight malam. Itu rata-rata timur kali ya? Iya, kalau malam itu rute-rute timur. Rute timur ya? Gitu. Luar biasa perjuangannya. Ini perjuangan ibu hamil kerja di bandara kayak gini nih. Seperti saya. Oke. Mbak, ini kan orang hamil boleh ya naik pesawat ya? Boleh dong. Untuk sesama ibu-ibu hamil yang naik pesawat, ada saran nggak sih buat ibu-ibu hamil itu? Oh iya, jadi jika ada yang ibu hamil ingin bepergian dalam keadaan hamil, saya sarankan jika ingin terbang dengan pesawat, untuk yang sedang hamil 0 sampai 32 minggu itu wajib mempunyai surat dokter. Dari 0, Mbak? Dari 0 bulan? Dari 0 bulan. Berarti dari terdeteksi dia hamil gitu? Hamil, iya. Karena Lion Group itu kita punya SOP seperti itu. Kita harus punyain surat layak terbang dari dokter ya. Dari dokter? Dari dokter ya. Dokter kandungan atau dokter biasa? Dokter kandungan. Oh, dokter kandungan ya. Saya sarankan
ibu-ibu itu harus lebih baik periksa di dokter luar ya sebelum terbang ya. Karena itu berlakunya juga 7 hari dari tanggal pembuatan. Ya, karena kalau misalkan pembuatan di bandara itu mungkin takut terhalang oleh waktunya dan tempatnya takut terlalu jauh atau terlalu jauh atau. Tapi bisa kan? Bisa, di bandara itu bisa, cuma takut mepet dengan jam terbang ibu. Gitu. Kalau ibu sedang hamil itu wajib lapor di check-in counter ya. Yang itu, yang dari contoh ini kan di Bandara Soekarno-Hatta ya. Bandara Soekarno-Hatta. Yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta wajib lapornya ke check-in counter. Atau yang sudah web check-in bisa saat self check-in lapor juga. Dan yang penumpang transit wajib lapor di ruang media transit ya. Media transit ya. Jadi kalau yang dari Soekarno-Hatta ya lapor di check-in counter, terus yang web check-in sama self check-in lapor di ruang tunggu, karena dia kan nggak mungkin ke check-in counter lagi kan. Karena bisa lapor di ruang tunggu. Terus untuk yang transit lapor di bagian transit ya, terprotes ya. Saat landing gitu. Jadi masa berlakunya 1 kali 7 hari ya. 7 hari ya. 7 hari ya. Itu pembuatan ya. Jadi itu the Lion Group itu berarti Lion Air, Batik Air, Super Airjet, Wings Air, itu ya? Ya, itu. Berarti itu wajib ya? Wajib. Pakai surat dokter ya? Berlaku 7 hari. Ya mohon di kooperatif aja lah, biar nggak terkendala lah ya. Iya, di saat penerbangannya. Jadi biar sama-sama enak aja. Benar. Oh iya, siap. Mbak, mau ini menanya lagi. Ini kan kerja di publik umum ya, di fasilitas umum, ketemu banyak orang segala macam, kerja di maskapai kayak gini. Ada sih saat hamil kejadian nggak menyenangkan gitu loh, saat hamil gitu? Ya, pasti ada ya kejadian menyenangkan atau tidak menyenangkan ya, namanya di bidang jasa ini. Tidak menyenangkannya sih mungkin saat ada keterlambatan keberangkatan ya atau delay ya, karena kita juga merasa sedih tidak bisa menerbangkan atau memberangkatkan penumpang tidak tepat pada waktunya. Makanya kita sebelum kita menginformasikan sih untuk keterlambatan sesuai estimasi keterlambatan delaynya. Cuma ya kita jadi merasa sedih aja, penumpang jadi sedikit kecewa karena harus menunggu. Gitu ya, yang nggak menyenangkan ya? Iya, nggak menyenangkan. Pendile ya di ruang tunggu ya? Iya juga sih, banyak kepentingan juga sih orang-orang sih. Jadi iya, kasihan penumpang kita juga jadi merasakan, mungkin mereka kan terbang itu kan karena kepentingannya masing-masing ya, tapi tertunda karena suatu hal dari kita. Ya itu kan bukan kehendak dari pribadi ya, itu ya emang kendalanya banyak macam sih, dari weather, dari operasional, dari macam-macam. Oke, itu yang nggak menyenangkan. Nah, ini yang menyenangkan apa? Kejadian menyenangkan nih? Yang menyenangkan saat kerja itu ya dari penumpang dulu. Dari penumpang ya. Dari penumpang itu ya banyak penumpang yang perhatian ya Pak ya, perhatian. Apalagi saya ini bertemu dengan semua orang ya, penumpang banyak yang beri doa-doa untuk anak saya karena saya sedang hamil, beri semangat untuk kerjanya gitu. Iya. Jadi senang aja gitu penumpang kalau diajak ngobrol, didoa-doain. Iyalah, didoain, kerja doain mau gimana nggak semangat. Iya. Senang aja. Terus kalau ketemu kru gimana tuh? Kalau pesawat tadi tuh? Di pesawat ya. Kalau kru jadi enak, krunya jadi nggak, kalau kita telat datang ke pesawat juga jadi nggak diribetin lah ya. Karena kita ya kooperatif lah gitu. Karena lagi hamil baik juga krunya juga baik-baik. Baik-baik, emang baik-baik sih ya. Baik semuanya. Nah, kru, terus penumpang, terus dari teman kerja. Kerja gimana? Teman kerja ya karena kita kerja grup ya. Jadi mungkin saya merasa karena lagi hamil jadi diprioritaskan. Wih, enak dong. Makasih juga buat atasan saya, guru saya, teman-teman saya. Ya karena mungkin mereka mau dimaklumin lah ya. Lagi hamil. Mereka sayang kali.
Makasih, jadi bikin saya kerja nyaman juga di sini. Oke, itulah suka dukanya kerja di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta. Ini di terminal 2 apa sih? 2D atau 2S? Ini 2D. 2D ya? Oh iya, Batik Air udah pindah loh. Sekarang ke 2D. Dan 2E-nya itu untuk Lion Air. Oke. Terima kasih Mbak Opi atas waktunya. Semoga dilancarkan saat persalinannya nanti. Amin. Ya, doa lagi nih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.